Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang judul Ngakak Sampai Sakit Perut. Yesus kecil hilang di pasar. Beli apa om? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Aku salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf-mualaf ini ya, kadang lucu-lucu. Salah satunya mualaf berikut ini yang bernama Andrew Hu kalau nggak salah ya. Jadi dia ini ngakunya mantan Kristen, aktivis gereja, gitu ya, fanatik. Ya. Tapi dia nggak tahu Alkitab. Cerita kisah masa kecil Yesus yang seharusnya ini sudah diketahui oleh semua anak sekolah minggu. Bedakan antara nggak tahu dengan lupa ya. Jadi ada orang tahu kisah itu tapi lupa detailnya. Itu perlu dibedakan ya. Nggak tahu tuh dia ya disuapin. Memang nggak tahu sama sekali. Dia nanya. Nggak tahu tuh biasanya ditanya dengan nanya. Atau ketika disampaikan dia bilang oh gitu. Tapi kalau dia yang menyampaikan, kalau ada kesalahan pada detail tapi peristiwanya sama, itu berarti dia bukan nggak tahu tapi lupa. Jadi Julia harus belajar antara tahu nggak tahu dengan lupa, itu dua hal yang berbeda, nggak sama guys. Salah loh, ngaco. Dan dia ngarang-ngarang. Ayat itu nggak pernah ada di dalam Alkitab. Jadi ya begini nih ya, mualaf katanya pintar, cerdas, tapi nggak taunya lebih cerdas anak sekolah minggu. Kecerdasan bukan dihitung dari ya kalau lupa itu nggak ada hubungan dengan cerdas. Ya. Lupa tuh lain lagi, ya. Lupa tuh hal yang manusiawi. Jadi nggak semua yang cerdas itu yang nggak lupa, enggak. Lupa itu adalah dipisahkan dari kecerdasan, ya. Karena cerdas itu adalah dia itu apa ya? Dia tuh bisa menganalisa. Jadi bukti mereka cerdas adalah mereka tuh mualaf. Itu bukti mereka cerdas. Mereka tuh melakukan riset, kajian, mereka membandingkan, dan mereka mualaf. Itu bukti kecerdasan, ya. Bukan pada lupa, itu beda lagi kasusnya. Jadi orang lupa, ya, itu belum tentu dia cerdas, gitu, ya kan? Orang yang lupa belum tentu nggak cerdas. Tapi orang yang cerdas itu bisa jadi punya kadang sifat lupa, guys. Itu hal biasa, gitu kan. Mari kita melihat video lucu berikut ini. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang, pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangan Maria, dan Maria mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun. Dia sedang mencoba mengingat, guys. Dia lupa detail. Dia tahu ada peristiwa itu, tapi detailnya dia lupa. Itu bukan suatu masalah yang besar. Selama dia tahu kisah itu ada, gitu kan. Yang ada di situ. Yesus berkata, kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku? Itu dia. Banyak pertanyaan saya yang membuat saya ragu gitu kan. Saya udah mencarinya. Cuman jawaban yang ada di dalam yang sampai ke saya itu tidak puas. Jadi dia sudah banyak pertanyaan dia itu yang membuat dia tuh nggak puas di agama Kristen. Dan itu adalah tugas orang-orang kayak Didi untuk memuaskannya gitu. Karena orang ini beragama pakai logika. Kamu orang tua salah-salah. Karena agama ini penting. Salah pilih agama, kita tidak akan selamat dunia akhirat. Makanya orang ini harus dipuaskan. Tapi alih-alih memuaskan, malah Didi menjadikan itu sebagai bahan olok-olok dan cemoohan, guys. Itu masalah di situ. Makanya orang ini akan terus mualaf. Karena mereka sudah tidak terpuaskan, diolok-olok lagi kan. Harusnya Didi ngaca, introspeksi diri. Oh, ternyata mualaf ini adalah timbul karena mereka nggak puas ketika mereka tuh memberi pertanyaan nggak dijawab dengan memuaskan, guys. Itu masalahnya. Gitu. Itu problem. Ya harusnya dia tuh memperbaiki itu, bukan malah menambah dengan mengolok-olok para mualaf ini, guys.
Lucu ya. Jadi dia tadi ngarang-ngarang cerita. Yesus kecil, umur 13 tahun, hilang di pasar katanya. Kamu baca Alkitab mana sih? Alkitab yang terbitan siapa yang kamu baca ini? Kok bisa ada cerita seperti ini? Atau ngarang-ngarang sendiri ya? Yesus hilang di pasar, kemudian bertemu dukun-dukun. Kisah itu ada, cuman dia lupa detailnya. Tapi kan dia berusaha ingat tuh. Dia begini kan, nabi-nabi itu orang cici orang berusaha ingat guys, bukan ngarang. Ngarang itu adalah sesuatu nggak ada, diadakan. Itu peristiwanya ada loh, cuma lupa pada detailnya gitu. Jadi bedakan antara ngarang dengan lupa dengan detail. Itu dua hal yang berbeda jauh guys konteksnya. Dukun apa ini? Jadi ngapain Yesus hilang di pasar, pergi ke pasar? Ngapain? Emang menurutmu Yesus mau bantu mamanya belanja begitu, belanja sayur? Atau jangan-jangan kamu mau bilang dia belanja ikan cupang? Gak ada mas, itu Yesus yang lain itu yang kamu ceritakan itu ya. Kalau Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab itu nggak ada yang seperti itu. Apalagi yang ketemu dukun-dukun segala itu. Ini dukun apa lagi? Dukun beranak kah? Dukun pijet kah? Atau dukun pengganda uang kah? Lucu-lucu memang orang ini ya. Apakah benar seperti itu cerita di dalam Alkitab? Mari kita melihat cerita yang sebenarnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 dan seterusnya. Mari kita baca pelan-pelan ya. Andriho juga baca pelan-pelan, simak baik-baik, jangan ngaco-ngaco, baca kitab yang lain lagi ini. Mari kita baca ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Tetap ya. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Artinya Yesus sengaja deh guys. Ya, Yesus sengaja tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Nah, mereka ya. Karena perbuatan Yesus, ya, yang membuat orang tuanya cemas, buktinya mereka sampai mencari-cari. Dan ingat, mereka mencarinya itu sampai berjalan sehari perjalanan jauhnya. Itu baru untuk pergi, belum balik ke tempat Yesus. Berarti 2 hari. Ini adab Yesus sebagaimana sebagai anak. Kita tidak boleh menyusahkan kedua orang tua kita. Ya. Saya saja nih ya, saya pernah itu main-main ke rumah teman, ya. Rumah teman itu tetangga dekat rumah saya. Kira-kira 3 rumah dari rumah saya, guys. 3 rumah dari rumah saya. Itu orang tua saya tuh mencari itu, guys. Cemas dia. Ini anak kemana gitu kan? Karena saya tuh nggak bilang-bilang mau ke situ gitu. Padahal tetangga juga. Dicari-cari saya gitu kan. Lalu orang tua saya bilang, kamu kemana? Jangan bikin cemas orang tua. Saya bilang, saya di rumah teman loh, Ma. Main game. Ya, kebetulan teman itu punya mesin game dia. Saya belum punya, makanya saya nebengnya dia. Tapi tetap salah di mata orang tua. Udah membuat dia cemas. Ini Yesus ya, Anda bayangkan ya, dengan sengaja membuat orang tuanya jalan sehari perjalanan jauhnya untuk mencari dia dan butuh sekali lagi untuk kembali ke tempat hilang awal, guys. 2 hari coba. Kita aja jalan kaki 10 menit udah capek. Saya jalan kaki dari rumah saya di komplek belakang perumahan ke depan komplek perumahan di komplek yang sama ya dengan jumlah kakak 2000 kakak besar komplek ini itu butuh waktu 20 menit 10 menit perjalanan pergi ya. Itu orang bilang kenapa motor? Saya bilang dekat, mereka bilang jauh. Sampaikan juga. Ada kan jarak yang ditempuh dengan jalan kaki sehari perjalanan. Kurang apa jauhnya coba? Nah itu yang dilakukan oleh orang tua Yesus karena cemas mencari anaknya. Artinya adab Yesus kita pertanyakan. Kok bisa dia tuh buat susah kedua orang tuanya? Gitu.
Nah, bukankah dia adalah orang Tuhan, dia adalah Tuhan, atau dia minimal nabi, tapi kok bisa dia begitu? Makanya kita tuh agak-agak aneh membaca ayat kayak gini, guys. Kok sekarang nggak percaya? Kok Yesus yang mulia itu begitu adabnya? Makanya kita makin yakin yang Paul sampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia. Kan ini aneh, ada seorang nabi atau Tuhan yang tega bikin susah kedua orang tuanya. Setega itukah gitu kan? Apalagi dia itu adalah ya nggak mungkin lah Yesus begitu. Tapi ini kejadian, guys, itu yang aneh gitu kan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Jadi, Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Nah, 3 hari bahkan. Artinya kan tadi kan perginya sehari, pulang sehari. Berarti masih nyari terus tuh. Hari ketiga baru ketemu. Berarti kan perjalanan 3 hari. Karena hari ketiga ketemu, guys. Gitu. Dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, orang tuanya tuh komplain. "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Sampai sehari perjalanan, 2 hari dengan baliknya." Ini adab Yesus bagaimana? Itu yang harusnya dipertanyakan dari diri itu. Apa dia nggak sadar bahwa ini adalah bukan adab seorang anak yang baik gitu? Menyusahkan orang tuanya, membuat orang tuanya cemas, bahkan harus jalan jauh untuk mencari anaknya yang hilang itu. Dan itu dia lakukan dengan sengaja, gitu, ya kan? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi Yesus bukannya minta maaf, minta ampun, malah menceramai orang tuanya, ya kan? Orang tuanya kan nggak tahu, makanya kan dikatakan bahwa tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Yesus berlaku seakan-akan orang tuanya ngerti, udah buat cemas, berpikir pula bahwa seakan-akan orang tuanya ngerti, kan makin ngaco, guys, makin susah orang tua itu kan. Udahlah, mereka cemas, mereka pun nggak ngerti, dibuat nggak ngerti sama Yesus, makin berlipat guys sekali Yesus pada kedua orang tuanya kan. Sampai sini ya. Jadi di sini ceritanya adalah Yesus ikut bersama dengan kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Jadi Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, ikut bersama. Nah, itu bohong. Ya. Ayat kita mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Ini sama analogi dengan begini ya. Clark Kent bukanlah Batman. Ya. Bruce Wayne bukanlah Superman. Ngerti ya? Ya. Kata bukanlah kucing. Artinya, Kata tidak pernah jadi kucing, Clark Kent tidak pernah jadi Batman, dan Bruce Wayne tidak pernah jadi Superman. Karena memakai kata penghubung bukanlah. Artinya tidak ada situ perubahan. Jadi kalau kata firman berubah jadi manusia, sedangkan Allah jadi bukanlah manusia, artinya itu adalah dua ayat yang bertentangan. Karena Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Karena Allah bukanlah manusia. Sama seperti Clark Kent tidak pernah berubah jadi Batman. Makanya kalimatnya adalah Clark Kent bukanlah Batman. Karena tidak pernah berubah, guys. Itu pemahaman bahasa yang standar loh, yang logis loh. Masa itu dia nggak paham itu? Ada ayat yang ngomong itu bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Ya, sama kayak Clark Kent bukanlah Batman, tapi Clark Kent adalah Superman. Atau Bruce Wayne bukanlah Superman, tapi Bruce Wayne adalah Batman. Atau ulat bukanlah kucing, tapi ulat adalah kepompong. Kepompong bukanlah burung, tapi kepompong adalah
kepompong adalah kupu-kupu. Karena ulat bisa berubah jadi kepompong, kepompong bisa berubah jadi kupu-kupu. Kraken bisa berubah jadi Superman, dan Bruce Wayne bisa berubah jadi Batman. Itu memakai kata penghubung adalah. Kalau bukanlah, nggak cocok. Berarti sesuatu yang tidak pernah berubah menjadi itu. Seperti tadi saya katakan ya, Kraken bukanlah Batman, dan Bruce Wayne bukanlah Superman, guys. Dengan kedua orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah sebagaimana yang dirayakan oleh mereka tiap-tiap tahun. Jadi mereka yang diaspora itu tiap tahun mereka akan kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, ada kejadian nih di situ ya. Sebelum kejadian ini kita ceritakan, umur pada waktu itu 12 tahun, Om, bukan 13 tahun. Dan yang kedua, ini bukan di pasar ya. Pasar. Aduh, ya ini ada di bait suci, bukan di pasar. Jadi beda antara bait suci, tempat orang ibadah, dengan pasar. Ya namanya orang lupa bulan apa. Yang itu nggak masalah, menurut saya nggak masalah. Lupa dia itu nggak masalah. Yang masalah adalah lupa bahwa Yesus itu kok bisa melanggar adab seorang anak orang tuanya. Itu harus ditanyakan, gitu kan? Apa dia lupa atau dia pernah nggak tahu, guys? Bedakan itu. Bisa kan bedakannya? Sama-sama rame ya. Kalau di bait suci, rame orang ibadah. Di pasar, rame orang belanja ikan, sayur. Nah, kemudian apa yang Yesus lakukan di situ? Itu nggak lucu loh, guys. Nggak ada lucu sama sekali, kan? Yang lucu adalah dia. Udah tahu kok bisa ada Tuhan, ya, yang punya orang tua. Kok bisa ada Tuhan yang ketika jadi anak saja sudah menyusahkan orang tuanya, bikin cemas orang tuanya, bikin orang tuanya capek gitu. Ini adab sebagai seorang aja Yesus gagal tunjukkan, apalagi kalau dia Tuhan gitu, guys. Dia bukan hilang, tapi dia memang berada di bait. Bukan hilang gimana? Kalau orang tuanya tidak saya cari, artinya dia tidak hilang. Ini masalahnya orang tua itu nyari dengan cemas, artinya dia hilang. Masa sih bedakan hilang dan tidak ada, dia nggak bisa itu kan. Suci untuk tanya jawab. Tanya jawabnya bukan dengan nabi-nabi. Nabi siapa sih? Nabi Yesemiya ini. Yesemiya. Saya jadi ingat video Bapak itu ya, yang katanya ada Nabi Yesemiya itu ya. Atau dengan dukun-dukun katanya. Nah, ini dukun yang mana lagi yang bertanya jawab di bait suci? Kok ya ada dukun kesasar ke situ ya? Mas. Nah, di sini dikatakan dengan alim ulama, dengan para imam. Jadi, kenapa Yesus melakukan itu? Ini dinamakan dengan bar mitzvah atau anak hukum. Di mana anak-anak Israel seusia dia di umur 12 tahun ini, mereka selalu pergi ke Yerusalem di umur itu untuk melakukan tanya jawab dengan para alim ulama, dengan para imam. Jadi, untuk melihat, untuk mengetahui sebatas mana pemahaman mereka tentang iman mereka. Ya. Itu kan imam itu kan agama Yahudi. Artinya Yesus itu ya lebih dekat ke Yahudi harusnya. Ya. Ya ada hubungan sama Yahudi. Yaitu umatnya Nabi Musa, guys. Itu tidak ngomong Yahudi yang sesat ya, tidak. Yahudi yang Yesus ya tidak. Tapi Yahudi yang benar. Yahudi ada dua. Yahudi yang patuh ikut ajaran Musa, dan Yahudi yang menerima Yesus sebetulnya juga gitu kan, dengan Yahudi yang mulai Yesus dan bertentangan dengan ajaran Musa, guys, yang sudah melupakan atau mengombok ajaran Musa, guys. Ya, tentang apa yang mereka percayai. Jadi itu yang dilakukan, bukan cari sesuatu di pasar, apalagi cari hal-hal yang tidak ada. Nah, makanya ya, mualaf-mualaf ini sebaiknya ngelamar aja jadi komedi atau stand up komedi. Oh, kayak gini kok ngaku. Nggak lucu gimana mau lamar stand up komedi gitu kan. Nggak lucu, guys. Orang lupa kok lucu gitu. Yang lucu itu adalah dia. Yang bisa bedakan antara orang lupa dengan nggak tahu. Kalau nggak tahu, orang tuh pasti akan diam atau nanya. Ini dia tahu. Memang ada kisah itu, hanya lupa detail, guys. Itu poinnya. Mualaf dari Kristen, Alkitab aja nggak tahu. Anak sekolah minggu aja lebih pintar, lebih cerdas daripada dia ini ya. Nah, kiranya
Anak sekolah minggu lebih cerdas apanya coba? Guys, anak sekolah minggu tuh dia tuh nggak bisa berpikir. Mereka tuh hanya disuapkan oleh gembala. Anak kecil, mereka bisa apa coba? Dibilang Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Itu saja. Mereka belum bisa membantah, belum bisa. Mereka belum punya perkembangan kognitif, mereka belum jalan. Mereka tuh hanya bisa disuapin. Kalau bisa menolak atau membantah sesuatu yang mereka anggap nggak benar. Karena logika mereka tuh belum jalan, guys. Karena mereka masih bocil gitu kan. Gimana bisa anak kecil itu yang belum logika jalan tuh ada kakak yang cerdas gitu. Kalau cerdas mereka sudah perlu mualaf gitu kan. Tapi kakaknya tidak. Kalau mereka memang masih kecil dan mereka perlu besar seperti si Amal tadi untuk bisa menganalisa kitabnya yang selama ini disuapin, dibacakan, didogmakan oleh para gembala atau umat Kristen di lingkungannya, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.